Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Dr. Yunita Ika. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Walaupun kabar-kabar virus corona varian Omicron sepertinya semakin naik. Yang penting buat kalian semua tetap stay safe, stay healthy ya. Jaga prokes tetap ya buat kalian semua. Nah, kali ini di video aku kali ini aku mau nge-sharing nih ke kalian ya, penyebab kenapa sih krim-krim wajah yang kalian pakai gitu ya, kok warnanya sering jadi berubah jadi kecoklatan gitu ya. Itu kenapa sih? Karena banyak yang nanya ke aku gitu ya, banyak yang DM ke aku nanya penyebabnya apa sih kalau krim wajah yang dipakai itu berubah warna jadi kecoklatan. So di video aku kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk ke aku tentang perubahan warna pada krim tersebut. Tapi sebelum aku mulai videonya, kalian bisa subscribe dulu ya, biar aku itu semakin semangat bikin video-video yang akan memberikan edukasi-edukasi, tips-tips ya seputar dunia kecantikan dan perskincarean. Oke, yuk klik dulu tombol di bawah ini. Thank you. Nah, jadi gini ya, skincare itu ada yang berubah warnanya ya, ada yang awalnya cuman kecoklatan aja nih gitu, tapi lama-lama bener-bener kalau dibiarin yang awalnya cuman berubah warnanya jadi coklat, lama-lama jadi hitam gitu ya. Nah, kalau kalian lihat buah-buahan ya, contoh misalnya apel deh ya, yang paling gampang dan paling sering kita ketemu gitu ya. Kalau kita ngupas apel gitu ya, itu lama kelamaan kalau setelah dikupas dan nggak dimakan, dia akan berubah warna, ya kan? Nah, di sini termasuk skincare yang kandungan utamanya itu adalah hydroquinone atau mungkin bisa juga sih vitamin C gitu ya. Kenapa? Karena memang itu rentan mengalami oksidasi kalau dia itu terpapar oleh udara, cahaya ataupun panas. Proses oksidasi ini terjadi karena kandungan asam pada krim yang mungkin mengandung vitamin C itu sangat sulit untuk distabilkan. Dan menurut Journal of the American Academy of Dermatology pada tahun 2003, perubahan pH atau tingkat keasaman serta perubahan sifat molekul-molekul pada vitamin C. Alhasil krim wajah pun akan berkurang khasiatnya, tapi nggak hilang semua sih, tapi memang berkurang khasiatnya. Tapi kalau memang lama-lama bener-bener udah berubah jadi hitam, itu memang berbahaya justru ketika dipakai, karena memang sudah tidak layak dipakai lagi gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau sampaikan ke kalian, jadi semakin terang warna krim wajah, biasanya kandungan vitamin C-nya itu semakin tinggi. Sementara semakin gelap warnanya, kandungannya sudah semakin sedikit. Maka kalau warnanya sudah mulai coklat, apalagi sudah mulai gelap kehitaman ya, sebaiknya jangan kalian pakai lagi krim tersebut. Beda lagi kalau yang hitam atau menghitam meskipun sudah ditaruh di tempat yang sejuk dan pada awalnya kalian nyimpen itu sudah dimasukin ke dalam suhu normal ya, maksudnya udah nggak dipanas-panasin gitu ya, dari awal tuh emang udah ditaruhnya tuh di tempat sejuk dan memang pada suhu normal gitu ya. Mendingan kalian, saran aku, cek dulu kandungan aktifnya apa. Berbahaya nggak ini? Sudah teruji aman oleh BPOM belum ya? Karena bisa saja skincare tersebut justru mengandung hydroquinone ya, atau mengandung merkuri. Karena kebanyakan merkuri digunakan sebagai krim pencerah kulit, ini mempunyai sifat pengawet tertentu yang di sini itu bisa membantu maksudnya pengawetnya itu bisa membantu memperpanjang masa simpan produk sebenarnya.
Namun yang perlu kalian ingat ya, merkuri ini bersifat korosif loh, dan ngebuat kulit wajah pada kalian lapisannya itu akan semakin tipis dan semakin menipis. Alhasil nih gejalanya bisa berupa insomnia, sakit kepala, gagal ginjal, kanker kulit, dan banyak lagi. Kepikiran nggak saat kita pakai suatu produk ya yang berbahan aktifnya itu merkuri, lalu terus kita bersentuhan nih dengan anak atau mungkin dengan orang lain ya. Contoh misalnya, kan namanya pakai krim malam sukanya malam hari ya, terus tiba-tiba suami kita nyium kita ya, atau suami kita megang-megang pipi kita gitu kan, malam-malam kan biasanya suka gitu ya. Nah, merkuri ini bisa nempel loh kepada seseorang yang tadi sempat nempel nih gitu ke kita gitu. Kalau misalnya nih suami kita lagi nyium kita ya, terus ada zat yang masuk, akhirnya bisa tertelan ya, atau mungkin anak kita deh nyium-nyium maminya, nyium-nyium bundanya, padahal bundanya lagi pakai krim bermerkuri. Kebayang nggak tuh ketika pas ngecup gitu ya, ada sedikit yang masuk ya, wah itu kan bahaya. Atau mungkin anak kita megang-megang pipi kita, secara nggak sengaja anak kita makan sesuatu, terus jadinya masuk ke isep. Aduh, nggak kebayangkan gimana jadinya. Jadi kayaknya itu kalau kita pakai krim-krim yang berbahaya seperti itu, nggak cuman kita aja loh yang berbahaya, nggak cuman kita aja yang dirugikan, tapi orang-orang di sekitar kita, suami kita, anak-anak kita ya, juga sangat rentan terkena dampak buruknya. Jadi saran aku, carilah produk-produk skincare yang jelas, yang sudah pasti aman, yang sudah ada nomor BPOM-nya ya. Selalu cek deh label kemasannya ya, perhatikan bagaimana tekstur krimnya, perhatikan warnanya ya. Jadi banyak yang perlu diperhatikan, karena produk dengan kadar merkuri ini biasanya bisa dikenali dengan teksturnya yang berwarna agak putih, putih lengket ya, seperti lem gitu ya, seperti karet gitu, atau bahkan krem. Nah, jadi saran saya selalu konsultasikan dulu ke dokter-dokter estetika ya, atau mungkin kalian juga bisa konsultasi ke saya lewat Telegram channel saya ya, namanya adalah Beauty Inspiration of Dr. Yunita Ika ya, atau kalian nanti bisa klik link yang di bawah ya, yang sudah ada deskripsinya. Nah, jadi kesimpulannya ya dari saya adalah hati-hati bila menemukan krim yang akhirnya berubah warnanya, yang awalnya mungkin warnanya krem atau putih ya, atau mungkin agak-agak kekuningan, tiba-tiba berubah warna menjadi coklat, bahkan lama-lama menjadi kehitaman. Karena bisa jadi yang pertama ya, kemungkinan krim itu mengandung vitamin C. Kalau cuma sekedar mengandung vitamin C, it's okay lah ya, nggak apa-apa. Artinya kan begini, ketika itu mengandung vitamin C, ketika itu berubah warna, artinya sudah nggak boleh dipakai lagi, alias krim itu sudah rusak. Tetapi kalau kemungkinan yang kedua, bila itu mengandung merkuri ataupun hidroquinon, nah itu yang berbahaya banget buat kalian. So, aku pesan buat kalian sangat berhati-hati untuk memilih krim. Kalau memang krim wajah yang kalian pakai itu bisa berubah warna menjadi coklat atau bahkan hitam, cek dan dicek lagi nomor BPOM-nya dan segala sesuatu kelengkapannya. Kalau memang mencurigakan, jangan dipakai lagi ya, karena wajah kamu adalah investasi kamu nih. Dan itu aja ya yang bisa aku sharing dulu di video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya, dan bisa memberikan informasi kepada kalian. Kalau ngerasa video ini bermanfaat, silahkan share ke yang lain ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.